Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami akan mensimulasikan mini project atau melakukan menjelaskan mini project kami. Di sini kami berdiri 3 orang. Yang pertama Muhammad Ilham Iwansyah NRP 53. Saya Ahmad Ridho Nurdin NRP 37. dan saya Muhammad Ridho Kurniawan dengan NRP 60. Di sini kami menggunakan beberapa ADC. Untuk ADC yang pertama kami menggunakan potensiometer sebagai ADC yang pertama, dan yang kedua menggunakan sensor LDR sebagai ADC yang kedua. Dan di sini kami menggunakan modul H7 dari STM32. Baik, seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita akan menggunakan input analog berupa potensio dan juga LDR. Jadi untuk langkah awalnya kita klik new project dan juga kita langsung masuk ke IOC-nya terlebih dahulu. Kita pilih STM32H7 dan 3ZITXQ. Untuk IOC-nya sendiri kita atur di sistem core. RCC-nya kita untuk HSE dan LSE-nya kita atur kristal atau keramik resonator dengan master clock output 1 aktif. Kemudian untuk analognya di sini kita pilih port yang sesuai dengan yang ada pada keterangan di modul. Contohnya untuk potensio, di situ pada modul tertera ada pada PA0 dengan ADC 1 input 16. Jadi untuk input 16 ini kita aktifkan. Kemudian selanjutnya untuk LDR pada modul ada keterangan PA4 dengan ADC input 18. Jadi di sini kita aktifkan juga. Kemudian di sini kita pada parameter setting untuk yang perlu diatur di sini adalah asinkronus. Kemudian resolusinya kita atur 16 bit. Kemudian untuk continuous conversion mode kita enable, scan conversion mode kita enable. Kemudian yang penting di sini juga ada conversion data management mode, kita atur pada DMA circular mode. Oke, kemudian pada connectivity kita ke user 3. Di sini kita modenya kita atur asinkronus. Kemudian di NFIC setting kita enable. Kemudian pada clock configuration kita klik resolve clock issues, karena di sini udah diketik ditekan maka akan abu-abu. Kemudian kita generate code dan akan masuk pada main C. Program pada main C, untuk awalnya kita perlu mendeklarasikan library yang diperlukan untuk coding. Contohnya di sini ada stdio.h, string.h, stdlib.h. Kemudian ada beberapa yang perlu kita deklarasikan juga di sini, beberapa handle untuk mengolah periferalnya seperti ADC, ADMA, DC sampai buat 3 ini. Kemudian ada yang perlu kita deklarasikan
ADC, ada juga char kirim, float S, float C, char ADC. Kemudian masuk pada program main. Ya, kemudian kita lakukan debug dulu. Nah, kemudian kita lanjut sini. Nah, untuk melihat program sudah berjalan, kita bisa lihat di ADC nilai S dan C sudah muncul. Nah, di sini kita coba putar potensiometernya sudah berjalan. Dan LDR-nya kita tutup agar cahayanya tidak masuk. Sudah berjalan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke note rate-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua tombol ADC. Yang pertama ada tombol on, berisi string nilai 1. Kemudian yang kedua tombol off, berisi string bernilai 0. Nah, kemudian dua tombol tersebut terhubung dalam COM serial out node. Nah, pada port ini COM serial ini harus sama dengan serial yang ada di STM-nya. Di sini bisa kita lihat STM terhubung pada COM 6. Nah, di sini kita samakan dengan yang terhubung pada laptop. Selanjutnya pada program main. Di sini ada program berikut ini. Itu bertujuan untuk mengaktifkan penerimaan kuat dengan interrupt alert receive. Kemudian ada ADC dan dengan DMA melalui konversi menggunakan DMA dalam model sirkular ADC start DMA ini. Kemudian kita masuk pada perulangan while ini. Kemudian untuk hal delay ini adalah untuk memberi waktu selama 100 milisecond. Kemudian di sini ada S, itu yang akan kita gunakan datanya untuk input ADC potensiometer. Di sini ada rumusan, jadi data yang diperoleh dari potensio akan dibagi 65535. 65535 ini diperoleh dari 2 pangkat 16 karena menggunakan 16 bit. Kemudian dikalikan 100 karena kita menjadikannya seperti persentase. Untuk C ini akan menjadi nilai untuk LDR-nya, dan nilainya juga sama didapat dari LDR, kemudian dibagi 65535 dan dikalikan 100 untuk dapat persentasenya. Kemudian di sini ada
program berikut ini bertujuan untuk mengirim data JSON melalui UART 3 yang kemudian diberikan delay 100 milisecond untuk menunggu sebelum iterasi berikutnya. Untuk A1 ini dan A2 itu adalah untuk A1 dan A2 ini harus disesuaikan juga dengan node-RED yang akan kita gunakan nanti, dan SC ini adalah nilai yang akan dikirim ke node-RED-nya. Kemudian bisa kita cek pada program ITC-nya. Pada program mainnya di sini kita adalah program untuk LED-nya. Jadi jika datanya nilai 1, di sini maka LED akan menyala, dan di sini ada karena LED-nya ada pada pin G10, maka di sini ditulis GPIO-G dengan GPIO pin 10 dan ditulis set supaya menyala. Kemudian pada if yang kedua ini data dinilai 2 agar LED-nya dapat mati gitu, dan untuk pinnya sama, dan di akhirnya ini diberi reset agar LED-nya mati. Kemudian pada serial input ini terhubung pada JSON, yang mana JSON ini akan dibagi dua dengan function. Di sini ada function 3. Di sini berisi program yang menerima data dari STM, dan juga function 4 juga sama menerima data dari function. Untuk function 4 ini berisi A2, sedangkan yang function 3 ini berisi A1 yang terhubung pada sensor suhu, dan function 4 terhubung pada sensor cahaya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada tombol on dan off. Di sini menandakan di sini untuk mengontrol LED pada modul STM. Kita coba. Nah, di sini kita tombol on, lampu akan menyala. Kemudian kita tombol off, lampu akan mati. Selanjutnya kita beralih pada sensor suhu. Di sini kita menggunakan potensiometer sebagai di sini. Kita putar. Bisa kita lihat nilai pada sensor suhu bernilai 100. Kita kecilkan, nilai akan berubah menjadi paling minimal. Kemudian kita berpindah ke sensor cahaya. Di sini kita coba tutup LDR-nya. Nilai akan menuju nilai minimal, kemudian kita lepas. Nilai akan menuju nilai yang sesuai pada kondisi sekitar. Sekian dari kelompok 9 hasil dari mini project kami.
Kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon untuk kritikannya buat kami untuk maju lebih ke depannya. Terima kasih.